Pandemi merebak ke Indonesia, tepatnya Maret 2020. Ekonomi Indonesia nyaris nyungsep ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan kemudian ya merestruktur kembali usaha mereka. Ada yang merumahkan karyawan. Dan ada juga yang gulung tikar. Ya, pemerintah terus berusaha ya memperbaiki kondisi perekonomian kita di tengah pandemi ini. Namun demikian, di tengah pandemi ada juga perusahaan-perusahaan yang justru terus bertahan bahkan berkibar. Tentunya ini nggak jauh lah dari mungkin makanan, hand sanitizer yang lagi rame ya, kemudian juga masker. Nah, hari ini Peluang Entertainment mencoba mengunjungi satu perusahaan yang tetap kenceng, yaitu PT Graha Jaya Pratama. Graha Jaya Pratama Kinerja. Iya, ini adalah perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Eni di samping saya. Bu Eni, apa kabar? Baik. Iya, ini perusahaan Ibu rintisan pertama atau nerusin orang tua, Bu? Rintisan pertama dari nol. Dari nol ya? Iya. Orang-orang perempuan cakep kan kayak Inul begini jarang mau bisnis kimia. Eureka deh, sama nih. Ini wajahnya wajah kopian para artis semua ini kan. Oke, jarang Bu. Nah, biasanya kalau nggak jualan apa, fashion, kerajinan tangan, kuliner, atau rekanan pengadaan barang pemerintah gitu. Nah, Ibu kok tiba-tiba lari ke kimia gitu, apa nggak bahaya kena badan gitu? Kimia juga termasuk fashion sama kuliner ya, karena berkembang terus. Jadi bukan fashion aja atau kuliner aja, karena setiap saat itu chemical berkembang. Masyarakat nggak tahu kalau kimia itu sehari-hari dalam tubuhnya dan kehidupannya ya, Bu ya? Betul. Nah, dan Ibu melihat itu sebagai niche market ya, pasar yang orang nggak intip gitu ya? Iya. Nah, terus bagaimana Ibu mengembangkan ini sampai sekarang? Artinya sebelum Krismon ya? Sebelum Krismon. Waktu Krismon ikut ambruk nggak dulu tahun 98? Alhamdulillah tidak. Malah kita dapat rezekinya dari sana yang Justru Krismon dulu tahun 98 malah booming juga ya? Betul. Karena kan waktu itu dolar ya. Iya. Customer saya nggak mau bayar rupiah, karena bayar rupiah itu pusing tiap jam dia nanya terus tuh. Ini harga berapa? Misalnya 14.000, ganti lagi gitu ya. Tapi memang nggak pernah turun. Akhirnya mereka minta di PO itu menuliskan harga dolar supaya nggak berubah-ubah, nggak capek. Nah, pas pembayaran mereka bayarnya dolar. Akhirnya perusahaan lalu lintas dananya dengan dolar gitu ya? Dolar, semua dengan dolar. Semua perusahaan dulu dengan dolar saat itu. Dan tahun itu mandi madu ya? Alhamdulillah, kayaknya dok air. Di tengah pandemi gini, perusahaan permintaannya banyak, Bu. Ini berkah apa yang Ibu bawa dari perusahaan? Mungkin berkah kita dari banyak sedekah ya, sama doa-doa dari karyawan pasti ya, dari keluarga-keluarganya, yang pasti mendoakan mereka rezekinya lancar, sehat, itu sih berkahnya ya. Iya. Jadi di samping distribusi, Ibu udah main ke pasar sekarang ya? Artinya ada produk-produk yang langsung ke masyarakat umum? Iya, terpaksa sih ya, karena ada permintaan, karena kita jual bahan baku, sulitnya hand sanitizer, jadi setelah kita kasih, jadi mereka menyarankan kita untuk produksi, lebih baik produksi aja gitu, karena mereka minta terus, malu juga gitu. Iya. Nah, sekarang salah satu pasar yang ini ya, Bu ya? Iya, hand sanitizer sama disinfektan. Yang ini. Ini berapa, Bu, yang lebih ini? Kemana aja produknya? Seluruhnya, permintaan tergantung permintaan pertama dari klien kita sih, customer yang tadinya beli material kimia, misalnya yang dia bukan produksi ini ya, yang bukan produksi hand sanitizer. Jadi karena sulitnya waktu awalnya pandemik ya, mereka minta ini dikasih. Terus lama-lama satu kali minta, dua kali, mereka malu sungkan ya, suruh kita bikin dan mereka beli. Oh gitu, jadi mereka. Dan Ibu kasih produk baru nih ya? Apa merek, apa brand?
Brandnya Happy Clean ya. Kita bikin brand Happy Clean supaya orang akan senang dengan kebersihan tujuan kita. Jadi kita kasih nama brand Happy Clean. Ini bukan air mineral kan Bu ya? Bukan. Oh bukan ya? Oh ya. Itu karbon aktif yang buat tambang emas. Untung saya nggak coba dulu, harusnya mau minum tadi. Pokoknya istilah-istilahnya aneh semua ya. Ini kalau istilah metal ethylene, propylene, kemudian disinfektan. Itu pinter. Setelah pandemi kayaknya orang pada hafal yang kayak gitu. Iya, hafal apalagi hand sanitizer yang nggak pernah tahu. Oh harusnya ada alkohol sekian. Oh ada misalnya disinfektan harusnya ada benzoylchronium chloride sekian, ini sekian gitu. Pinter-pinter udah sekarang. Iya, ibu-ibu di kampung aja kayak zaman 98 lagi Krismon nih gua katanya. Krismon tuh apa? Istilahnya bokeh gitu. Padahal sekarang lu keluar udah bawa Hansa belum katanya. Keren banget ngomongnya gitu ya. Makin hebat ya. Artinya PT Geraha Jaya Pratama kinerja ini ketimbang durian juga dong dengan Alhamdulillah. Jadi waktu pandemik pertama saya pun juga kaget kan. Cuman apa yang harus kita lakukan akhirnya saya memutuskan sedekah. Waktu itu kita sedekah lumayan banyak ya. Ada 100 ton beras ya kalau nggak salah ya Pak Rio, 100 atau 200 ton beras. Tapi itu pun kita sambil bingung, waduh bagaimana nih gaji ke depannya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan itu kita berjalan terus. Ya sedekah itu ilmu pengusaha kayaknya ya. Bill Gates aja sedekah mulu ya. Sedekah itu kayaknya utang Pak. Kalau kita dapat misalnya rezeki nih keuntungan sekian kayak utang kita. Waduh kita udah kasih nih rezeki sekian gitu ya. Jadi kalau kita belum sedekah kayaknya masih utang tuh. Oh utang nih sama Tuhan segini gitu. Bro, ini agak habis banget nih selat gue ketemunya nih. Ayo kita ngobrol lagi Bu. Oke. Jadi waktu itu kan duit udah kayak air ya, main sendok aja gitu ya. Orang pada beli macam-macam gitu. Bisnis ini kan nggak banyak orang menekuni, walaupun belakangan udah banyak ya. Apalagi seorang wanita kayak ibu jarang banget di sini gitu. Kendala-kendala yang ibu hadapi dalam mengembangkan distribusi kimia produk seperti ini? Dalam mengembangin ini sih ada kadang-kadang ya banyak ada yang iri ya, ada yang mau menjatuhkan sih tetap ada lah namanya persaingan ya. Ya di situ juga mungkin mereka ada yang kasihan mungkin ya perempuan gitu kan, ada juga perempuan ibu dengan karyawannya begitu banyak Prismon gitu kan, tanggungan jadi banyak tuh. Jadi ada juga yang kasihan akhirnya memberikan replace order dengan saya. Terus regulasi gimana? Peraturan pemerintah nggak memberatkan? Kalau sekarang sih regulasi lebih mudah ya karena online ya. Ada online. Online. Terus kalau ada pertanyaan-pertanyaan tuh kan mereka bisa tanya via telepon gitu ya. Kita juga ke pemerintah bisa nanya. Pajak juga lancar kan? Lancar, alhamdulillah kita dapat piagam. Sudah dapat piagam ya? Dapat piagam pajak gitu ya? Iya, pengusaha pajak kan dapat piagam biasanya. Iya. Tidak banyak pengusaha-pengusaha di industri kimia seperti ini yang berasal dari kalangan peminim, dan Ibu Eni termasuk yang berani keracunan. Ya, kita akan cari lagi pengusaha-pengusaha yang keren seperti Bu Eni dan tetap bersama Peluang Entertainment.